Oke, selamat pagi para pemirsa TJ Energy Channel. Jumpa lagi nih, kita sudah lama tidak eh, berbincang-bincang tentang energi dan sekarang ini ramai dibicarakan tentang transisi energi. Bagaimana transisi energi di Indonesia ini akan berjalan dan apa saja yang perlu kita bahas di dalam ini, khususnya yang sekarang ramai dibicarakan, yaitu greenflation. Nah, bersama ini kita kembali lagi dengan Profesor Insinyur Tumiran, Master Engineering PhD. Selamat pagi Pak Tumiran. Pagi Pak Janu, apa kabar? Baik-baik Pak, kita jumpa lagi nih. Bapak kemana aja ini? Nah, lama sekali nggak ketemu lagi kita. Betul sekali Pak, jadi sekarang kita sudah selesai dari menyepi ini. Tapi masih sehat ya Pak? Sehat ya Pak? Sehat, ya sehat. Dan sekarang kita mulai lagi karena memang transisi energi ini perlu segera dituntaskan khususnya di Indonesia ini. Nah, kembali lagi kepada masalah yang tadi saya sampaikan di depan, yaitu greenflation. Apa sih yang dimaksud dengan greenflation ini Pak Tumiran, dan kenapa sih harus kita bicarakan masalah ini? Ini Bapak pagi-pagi datang ke sini mancing-mancing saya yang di TV One dulu ya. Nah itulah Pak, itu penting sekali nih. Ya jadi rame Pak, tapi saya senang Pak, YouTube saya di TV One jadi banyak yang berpendapat jadi membicarakan masalah greenflation ya. Jadi memang untuk kita di Indonesia, kata-kata greenflation ya, atau juga ada yang menyebut green inflation, itu bukan hal yang umum. Ya, tetapi di dalam pengembangan ekonomi green, masalah greenflation itu memang menjadi satu bahan diskusi gitu ya. Jadi greenflation dengan green inflation itu sama Pak? Kalau dilihat dari teksturnya ya nggak ada perbedaan. Jadi sama, konteksnya sama, ada memberi dampak inflasi bagi pengembangan berbasis ekonomi hijau. Gitu ya. Tentu kalau kita mengembangkan ekonomi hijau itu sumbernya juga harus bersih. Ya, tapi kalau dalam hal ini cobalah kita lihat itu konteksnya di dalam energi. Ya, jadi di dalam konteks energi itu kita mau menciptakan energi bersih itu kan kita sebut juga dengan energi hijau. Adalah sumbernya dari energi yang bisa diperbaharui ataupun juga kita kembangkan dengan energi bersih supaya tidak berdampak terhadap lingkungan gitu. Ya kalau lihat dari situ ya dibandingkan dengan apa gitu ya. Kalau kita dibandingkan contoh Jepang. Jepang itu dulu dia waktu terjadi eksiden Fukushima itu semua PLT-nya di shutdown. Kemudian energi fosil, gas dan batu baranya nggak cukup. Dia mau mengalihkan kepada energi terbarukan, dia akselerasi menggunakan matahari. Ternyata waktu setelah kejadian Fukushima, harga energi matahari itu jauh di atas harga energi nuklir. Sehingga biayanya harus naik kan. Nah, kalau biayanya naik diterapkan kepada industri Jepang, industri-industri Jepang juga akan merengek karena tarifnya naik. Tentu akan berdampak terhadap biaya yang dikeluarkan. Kalau dari biaya yang dikeluarkan, ya dampaknya inflasi kan. Nah, sekarang karena dia terlalu berat menanggung itu, nuklirnya dihidupkan lagi Pak. Jadi sekarang Jepang itu kembali lagi ke nuklir. Nah, jadi seberapa penting ya greenflation ini untuk transisi energi di Indonesia? Kalau dalam konteks Indonesia, ya kita harus lihatnya itu apa ya? Dari pertama dua aspek. Apakah perkembangan mendorong energi bersih itu bisa menciptakan lapangan kerja? Itu harus kita menjadi acuan kita gitu. Kemudian memang kalau nggak bisa menciptakan lapangan kerja, apakah dia akan berdampak terhadap ekonomi kita? Gitu. Nah, sekarang misalnya sektor listrik kita itu kan masih mayoriti dengan batu bara. Nah, batu bara kita itu juga batu bara yang masih di lock sesuai dengan
DMO. Kalau misalnya batu bara itu dilepas, tarifnya itu naik, ya pasti menyebabkan inflasi. Nah sekarang kalau kita mau menggantikan batu bara dengan energi bersih, misalnya dengan geothermal, atau kita pakai matahari, pasti harga batu bara, harga matahari, ataupun harga geothermal itu di atas harga batu bara sekarang. Lah kalau itu dipass-through kepada pelanggan, biaya produksinya itu naik, dipass-through kepada pelanggan, masuk ke tarif, tarifnya naik Pak. Nah kalau tarifnya naik, daya beli masyarakat kan akan berpengaruh. Sektor industri cost-nya juga akan berpengaruh. Nah sektor industrinya itu berpengaruh, tentu akan menyebabkan inflasi kan. Nah itu ya dampak ekonominya. Greenflation di sektor ekonomi akan muncul gitu. Nah, sekarang apa yang harus kita sikapi? Ya, kita sikapi supaya transisi energi di Indonesia ini, artinya kita bagaimana supaya tidak terjadi greenflation itu. Nah, kalau kita di Indonesia itu bisa dengan suatu kebijakan. Kita pernah bicara dulu kan hybrid policy kan. Hybrid policy si satu sisi ekonomi sektor energi didorong tumbuh, tapi tidak menyebabkan inflasi. Contoh penerapan bertahap yang sudah kita juga diskusikan Pak Janu ya. Misalnya Indonesia Timur. Indonesia Timur itu kan faktanya melistriki saudara-saudara di sana itu kan masih banyak menggunakan solar, fosil, solar ya. Solar itu pakai diesel gitu karena memang spektrum penduduknya yang luas, distribusinya juga di pulau-pulau, yang paling efektif itu ya efisien, efektif kondisi itu adalah dengan menggunakan solar. Ya kan? Nah, kalau kita ganti misalnya solar di sana dengan sumber energi yang ada di sekitarnya, misalnya pakai biomass Pak, biomass hutan, itu kita ganti, kemudian masyarakat juga ekonomi tumbuh, sirkulasi, malah nggak menyebabkan greenflation. Karena apa? Subsidi solar untuk listrik bisa dikurangi. Ekonomi hijau juga tumbuh, ya dengan penanaman hutan, masyarakat juga tumbuh gitu. Itu nggak berdampak. Itu satu case ya. Jadi kita bisa per case. Tetapi kalau misalnya batu bara di Jawa yang harganya di DMO-kan dengan $70 untuk 6.300 kilokalori per kilo, itu diganti dengan kayu. Harga kayu nggak bisa menjangkau itu. Kayu pasti, biomass pasti lebih mahal dari itu. Kalaupun bisa lebih murah dipaksakan. Sustainability-nya setelah kami lakukan perhitungan nggak bisa Pak. Itu paling nggak sekitar mungkin 12-13 sen per kilo ya, per kWh ya, untuk pakai biomass kayu hasil hutan. Nah, itu kalau harga dibandingkan harga batu bara, BPP-nya kan naik. Nah, kalau BPP-nya naik, di-pass-through ke pelanggan, pasti naik, pasti menyebabkan inflasi di situ. Itu sebenarnya bisa dilakukan, bisa berdampak, bisa tidak, tinggal dalam konteks mana kita mau memperhatikan itu gitu. Karena kita itu punya sumber semua Pak. Berbeda mungkin negara yang tidak punya sumber yang lain ya. Nah, mungkin seperti negara-negara Eropa sekarang banyak impor biomass dari Indonesia seperti cangkang gitu ya. Ada dia nggak ada masalah itu. Ya artinya memang menyebabkan tarifnya menjadi naik di tempat mereka gitu. Tapi mereka no choice. Ya. Sekarang saya tertarik sama statement Bapak tadi tentang hybrid policy ini. Nah, seperti rencana di IKN itu misalnya, nanti semua harus renewable energy, termasuk kendaraan, sepeda motor, mobil dan yang lain. Jadi masuk IKN harus yang renewable. Nah, ini kan perlu policy yang sama, jadi tidak tumpang tindih. Nah, yang dimaksud hybrid policy tadi gimana Pak? Kalau hybrid policy, kita setuju. Kalau nanti IKN itu memang kota tanpa emisi, ya harus dipaksakan, ya kan. Jadi di sana kendaraan-kendaraan pakai listrik. Artinya harus paksa rela. Oh, iya, paksa, ya dipaksa. Tidak boleh ada kendaraan berbahan bakar BBM, ya kan. Pakai listrik. Maka sumber pembangkit di sana pun
harus diusahakan pakai sumber energi bersih gitu. Tapi kalau dia masih dititipkan pembangkitnya pakai fosil, ya bersihnya bersih sebagian. Dari listriknya udah bersih, tapi sumbernya belum. Tapi kendaraan transportasi tidak berkontribusi lagi terhadap emisi, paling tidak kota di sekitarnya gitu. Jadi, tapi yang harus dicatat Pak, supaya itu berdampak terhadap ekonomi kita gitu ya. Nah, kendaraan-kendaraan listrik itu harus diupayakan didorong industri dari dalam Pak. Jadi jangan impor gitu. Kalau apa-apa impor, itu keliru gitu ya. Jadi kita pada kesempatan ini bisa bantu mengingatkan gitu ya pada yang pemerintah yang ambil keputusan itu ya usahakan gitu. Kalau Pak Jokowi saya kira mau tidak impor. Dia kan beliau sudah sering TKDN. Nah, tapi menteri terkait, pejabat terkait yang mengimplementasikan itu bagaimana menggerakkan sektor industri kita itu tidak memfasilitasi impor. Paksakan orang Indonesia. Kita punya BRIN, punya peneliti-peneliti, punya industri-industri yang sudah baik ya. Seperti ada PAL, ada PT Inka, ada PT Inti atau IPTN. Itu resourcesnya diberdayakan untuk bisa menghasilkan industri kendaraan yang bersih tadi. Saya kira kalau itu dipaksakan bisa kok Pak, saya bilang gitu. Saya yakin bisa gitu. Jadi hybrid policy-nya harus menyangkut ke apa? Tidak hanya sekedar kita katakan, oh kita mau IKN itu no kendaraan fosil yang bersih, good, excellent. Tapi sumbernya harus juga dibuat bersih. Ya, syukur nanti dari Kayan bisa diakselerasi kan pembangkit hidro Kayan untuk memasok seantero Kalimantan. Itu kan bisa 9 giga ya. Nah, itu bisa masuk Kalimantan. Maka Kalimantan kalau itu bisa dari Kayan semua, dia bisa Kalimantan itu pulau yang memiliki atau pulau yang dihasilkan dari sumber energi bersih itu Pak Janu. Nah, sekarang sudah banyak, artinya pembangkit renewable energy, contohnya PLTS. Banyak dibangun di Indonesia dan sudah besar-besar semua. Tapi seperti yang disampaikan Bapak waktu itu bahwa inverter aja kita belum bisa bikin, ya. Padahal kita banyak ahli-ahlinya, Pak. Ya. Itu gimana untuk mengatasi hal tersebut? Ya, sebenarnya harus ada komitmen, ya, komitmen yang terintegrasi antara sektor industri sama pengguna. Ya memang kita cari ada nggak inverter made in Indonesia untuk yang besar-besar, hampir nggak ada sekarang ini. Karena dulu saya ingat itu PT Inti itu sudah memulai untuk membuat inverter ya. Saya sudah sempat lihat, tapi produk itu nggak dipakai. Karena produk itu nggak dipakai, mereka mengembangkan investasi pembiayaan ya ada resiko bisnis kan. Ada resiko bisnis. Alhasil apa? Pengetahuan yang sudah ditanamkan oleh mereka di PT Inti, ya hilang begitu aja gitu. Padahal kita kalau mau bicara energi terbarukan, kita mau masih pakai PV, mau masih pakai wind power, itu inverter tidak bisa dihindarkan gitu. Sekarang kita impor gitu. Nah, sekarang menurut saya ya paksakan mulai. Ya, dipaksakan mulai. Ya masalah tadi dampak cost pembiayaan karena harus melakukan riset lagi, itu bisa menyebabkan green inflation juga kan. Ya, itu dipaksakan. Tapi karena pasar kita itu ke depan adalah pasar yang besar, itu harus dilakukan gitu. Gunakan anak-anak Indonesia, paksa Inti atau paksa LAN untuk mengembangkan inverter sesuai standarnya dipakai di dalam melistriki Indonesia yang luas. Tanpa itu kita nggak akan bisa, kita impor semua Pak. Nah sekarang menurut Bapak, masalah transisi energi deh, kembali kita ke transisi energi lagi. Sebetulnya apa sih yang harus dikerjakan atau yang dilakukan pembangkit dulu atau bidang lain dulu biar cepat dan pasti ada hasilnya? Kalau menurut saya Pak, sekarang kita itu jangan terus-menerus membahas, mempersalahkan atau istilah saya itu mengobok-obok sektor hulunya. EBT kita gimana cepat, gitu kan. Yang harus dilakukan adalah gimana naikkan demand. Loh, ada demand-nya harus naik, Pak. Bapak kan tahu sekarang, Bapak pengenal di PLN. Demand kita itu, konsumsi per kapita itu, saya juga prihatin. Baru 1.173 kWh per kapita, Pak.
itu rendah. Di ASEAN kita sudah di bawah Vietnam. Vietnam udah 1.800 kWh per kapita gitu. Inilah yang harus didorong tumbuh. Lah nanti kalau didorong tumbuh ya, kalau bisa didorong tumbuh mencapai katakanlah 1.500 dalam 2 tahun yang akan datang, atau sampai 2.000 di dalam 5 tahun yang akan datang. Kelebihan kebutuhan itu pasoklah pakai EBT, Pak. Tumbuh EBT kita, Pak. Tapi kalau sekarang kita itu udah sustain, dadak kita ngurangin pembangkit PLTU misalnya, Pak, terus diganti EBT, itu menurut saya suatu kebijakan yang keliru karena ketidakmampuan kita menggerakkan sektor hilir untuk mendorong ekonomi tumbuh, yang hulunya kita obok-obok, kita persalahkan. Apalagi sekarang, saya dengar-dengar pemerintah mau merevisi KEN. Jadi target EBT yang tadinya 23% waktu saya ikut nyusun, Pak, itu mau dikurangi 17%. Saya bilang sama teman-teman itu, ngapain direvisi? Apa ada yang salah di dalam penyusunan kebijakan? Enggak salah. Yang target kita itu adalah dulu menurut perhitungan pertumbuhan ekonomi, demand kita akan tumbuh. Nyata demand kita nggak tumbuh. Harusnya dikoreksi. Kenapa demand Indonesia nggak tumbuh? Listrik sudah disiapin. Kok sampai-sampai listrik di Jawa misalnya oversupply? Berarti off-takernya nggak ada kan? Berarti off-taker itu industri yang harus tumbuh. Berarti kebijakan itulah yang harus didorong. Sektor investasinya harus didorong tumbuh. Industri hilirnya juga berkembang. Hilir itu jangan hilirisasi aja, Pak. Processing bertahap di Jawa itu harus dibuat tumbuh supaya orang di Jawa itu kerjanya meningkat, ekonominya tumbuh, industri tumbuh. Lah, listrik kita naik. Listrik naik itulah tambahin dengan EBT, Pak Janu. Jadi sektor EBT bergerak. Jadi kita nggak bilang gimana cara mempercepat EBT, itu aja kita nggak bisa. Demand kita naik. Kecuali demand kita naik, EBT kita nggak masuk-masuk, itu kita keliru berat gitu. Oke, Pak Tumeran. Jadi pembahasan kita masalah greenflation, saya kira sudah cukup ini untuk masyarakat dan mahasiswa khususnya bisa lebih detail tadi mengerti tentang apa itu greenflation dan dampaknya. Nah, saya masih ingat pada pertemuan G20 di Bali, ya, itu Joe Biden mengatakan bahwa mereka negara-negara Amerika akan membantu sekitar $20.000, Pak ya. 20 miliar dolar. 20 miliar dolar, ya, 20 miliar dolar untuk mempercepat transisi energi di Indonesia. Nah, ini hal yang sangat menarik ini. Minggu depan atau tayangan yang akan datang akan kita bahas lebih lanjut. Oke, Pak Janu. Gitu, Pak ya. Nah, terima kasih. Jadi Ya. ini mudah-mudahan nanti narasi singkat kami, ya ini kita juga butuh nanti ini masukan-masukan dari pemirsa, Ya. komen, like untuk mengenrich ya. Mudah-mudahan nanti minggu depan permintaan Pak Janu nanti kita bahas juga itu. Apa sih dampak dukungan JETP yang dukungan $20 miliar ke Indonesia untuk transisi energi dan percepatan retirement? Apa dampaknya? Menurut persepsi akademik kami tentunya ya. Kita bahas minggu depan ya Pak Janu ya. Terima kasih Ya. Pak Tumeran. Ya.